Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 motor menewaskan 2 pengendaranya di Jalan Asahan, Kota Pematang Siantar. Seorang buronan akhirnya tertangkap karena pulang ke rumahnya saat rindu keluarga. Uniknya miniatur robot dari limbah korek gas karya warga binaan di Kota Medan. Kita ke informasi pertama, kecelakaan maut yang melibatkan 2 motor menewaskan 2 pengendaranya di Jalan Asahan, Kota Pematang Siantar. 1 korban yang masih berstatus pelajar tewas di lokasi kejadian. Sementara korban lain meninggal saat dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan melibatkan 2 pengendara motor terjadi di Jalan Asahan di dekat Kompleks Megalen, Siantar Timur, Minggu malam. Diduga sepeda motor bebek yang dikendarai Andra Gultom hendak keluar dari Simpang Palang, mendadak ditabrak oleh sepeda motor sport yang melaju kencang yang dikendarai Aril Harahap. Kecelakaan pun terjadi sehingga kedua sepeda motor rusak total dan kedua pengendaranya terhempas di aspal. Salah satu korban meninggal di tempat. Pengemudi lainnya sempat ditolong warga untuk diselamatkan, namun naas korban pun meninggal saat dilarikan ke rumah sakit swasta Vita Insani di Kota Pematang Siantar. Menurut salah satu teman korban, mereka sempat janjian untuk bertemu. Namun mendengar kabar temannya sudah meninggal dalam kecelakaan. Jadi pas itu Bang Andra masuk ke jalan kertas. Mau masuk ke jalan kertas? Iya, udah masuk. Baru kan kami tinggalin lah, kami tinggal makan sama orang Kak Bebek. Pas nyampe Sintar Square, baru duduk, dapat telepon dari Nisa, Bang Andra nggak ada. Itu langsung kami balik ke kafe. Akibat kecelakaan ini, warga memadati ruas Jalan Asahan depan Megalen untuk melihat kondisi kedua korban. Arus lalu lintas sempat macet hingga petugas polisi tiba di lokasi kejadian. Untuk korban sementara ada 2 orang, sementara sekarang berada di ruangan jenazah. Meninggal, Pak? Ya, Keduanya meninggal? Kedua korban meninggal dan sekarang berada di ruangan jenazah Rumah Sakit Umum Yasamin Saragin, Pematang Siantar. Korban Aril Harahap yang masih pelajar dibawa ke rumah duka di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Sedangkan korban Andra Gultom dibawa ke rumah duka di Jalan Marimbun, Kecamatan Siantar Selatan. Dian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Seorang buronan akhirnya tertangkap karena pulang ke rumahnya saat rindu keluarga. Tersangka yang buron selama 3 tahun akibat kasus pencurian dengan kekerasan disertai tindakan asusila pasrah dibekuk personil Satreskrim Polres Labuhan Batu di rumahnya. Tersangka baru sehari pulang dari persembunyiannya di hutan Padang Alo, Sumatera Barat. Pelarian tersangka Holmes Simbolon, warga Tanjung Haloan, Kabupaten Labuan Batu, kandas seketika saat memendam rindu akan keluarganya. Polisi menangkap saat menjenguk sang mertua yang tengah sakit. Pria berusia 43 tahun ini dijerat dengan pasal berlapis sekaligus. 3 tahun lalu tepatnya, tersangka Holmes gabung dalam sindikat pencurian dengan kekerasan. Holmes bersama 4 rekannya merampok sebuah rumah, kemudian menyekap gadis remaja, serta asisten rumah tangga yang memergoki ulah kawanan ini. Dalam kondisi terikat tidak berdaya, korban diancam. Tersangka kemudian mencabuli organ vital kedua korbannya. Sementara 4 kawanan perampok lainnya menggasak isi rumah. Dalam perampokan ini, Holmes juga berperan membawa kabur sepeda motor hasil curian sebelum akhirnya dijual dan hasilnya dibagi bersama. Karena mertua saya sakit, Pak. Korban kenal? Nah, kenapa tega melakukan kalau udah kenal? Siapa dalam pelaku ini? Aris, Pak. Aris apa namanya? Cuma itu, Pak, panggilannya. Aris ya. Berarti dia yang merencanakan semuanya? Kanit Pidum Satuan Reserse Kriminal Polres Labuan Batu mengatakan tersangka dibekuk tanpa perlawanan di rumah mertuanya. Tersangka baru 1 hari berada di kampung halamannya selama berstatus buron setelah melakukan kejahatan. Jadi tersangka ini
perannya mengikat korban, anak si korban, perempuan, dan pembantu perempuannya. Jadi tersangka ini perannya mengikat, mengambil sepeda motornya dan melakukan tindakan asusila terhadap korban perempuannya. Ya. Jadi untuk tersangka ini kita jerat pasal 365 ayat 1 ke 1, ke 2 dan ke 3 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dalam kasus ini, 2 pelaku lainnya telah lebih dulu ditangkap dan tengah menjalani proses hukuman masing-masing 4 dan 7 tahun penjara. Sedangkan Holmes dalam catatan polisi merupakan residivis kasus penganiayaan. 2 anggota kawanan lainnya kini masih dalam pengejaran polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. 2 orang sindikat pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Deli Tua dan Kecamatan Medan Johor ditangkap polisi. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 3 sepeda motor hasil kejahatan. Kedua sindikat curanmor yang ditangkap bernama Doli Fredrik Nasution, 26 tahun, warga Jalan Karya Jaya, Gang Karya, dan Ahmad Hamin, 27 tahun, warga Jalan Karya Utama, Kecamatan Medan Johor, di mana keduanya merupakan residivis dengan kasus pencurian sepeda motor. Penangkapan kedua pelaku berawal dari laporan salah satu korban berinisial H yang melaporkan kehilangan sepeda motornya saat memarkirkan sepeda motornya di area Dosmir, Jalan Karya, untuk singgah ke kamar mandi pada tanggal 27 Mei 2002 lalu. Saat kembali dari kamar mandi, korban melihat sepeda motor miliknya tidak lagi ada di tempat awal ia memarkirkannya. Mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh Doli dan Ahmad, korban bersama warga langsung mendatangi kediaman Doli dan memergoki tersangka bersama hasil curiannya. Warga kemudian membawa Doli ke Polsek Deli Tua. Berdasarkan keterangan tersangka Doli, polisi kemudian menangkap tersangka Ahmad Hamim di kediamannya pada 2 Juni 2022. Kapolsek Deli Tua menyebutkan selain barang bukti sepeda motor milik korban berinisial H, petugas juga menyita barang bukti 2 sepeda motor lainnya dengan lokasi dan korban yang berbeda. Setelah kedua pelaku berhasil kami amankan, kami lakukan pengembangan terhadap perkara pencurian kendaraan bermotor ini. Selanjutnya dari kedua pelaku ini kami berhasil mengamankan 2 kendaraan lainnya, di mana 2 kendaraan lainnya ini adalah merupakan lokasi yang berbeda dengan korban yang berbeda. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Deli Tua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Terjebak di perkebunan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Utara menangkap dan melepas liarkan 1 individu orangutan di hutan restorasi Kabupaten Langkat. Sebelum dilepas liarkan, orangutan itu dianggap dalam bahaya karena ditemukan di perkebunan sawit sebuah perusahaan yang bukan habitatnya. Ini adalah video amatir dari petugas Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Utara saat melakukan pelepasan 1 individu orangutan betina berusia 12 tahun di areal perkebunan Kecamatan Selapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Orangutan berjenis kelamin betina ini dimasukkan ke dalam kandang, dibawa ke kawasan Taman Nasional Gunung Leser di areal hutan restorasi Resort Cinta Raja 3, Kabupaten Langkat. Orangutan ini langsung memanjat pepohonan begitu dilepaskan. Sebelum dilepas liarkan, orangutan ini dilaporkan berada pada tempat yang bukan habitatnya, yakni di kawasan perkebunan sawit Kecamatan Selapan, Kabupaten Langkat. Kemudian pada akhir Mei lalu, orangutan ini ditangkap dengan ditembak bius oleh petugas untuk dievakuasi keluar perkebunan. Dan memang ternyata ada orangutan ya terisolir. Kemudian juga daerah di sana itu penutupan hutannya juga kurang ya, kemungkinan juga makanannya kurang. Kemudian kami melakukan evakuasi dengan cara menembak dengan senjata bius ya. Tim kami ya memberikan obat-obatan juga, vitamin juga ya. Kemudian juga dari hasil penilaian dia masih liar dan sehat. Pada saat itu juga kami memutuskan bahwa ini bisa dilepas liarkan lagi di kawasan Taman Nasional Gunung Leser di Resort Cinta Raja 3.
Hasil pemeriksaan kondisi kesehatan Pis dinyatakan baik, namun badannya kurus akibat kekurangan pakan selama berada di areal perkebunan. Melihat perilaku Pis yang masih liar, tim BKSDA bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Leser sepakat untuk segera melepas liarkan ke kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leser sekitar 3 km dari lokasi evakuasi. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan.